Hai guys, kembali lagi bersama gua di Nicole Movie. By the way, apa kabar kalian para kewes-kewes yang baru dihalalin dan jadi mamah muda? Semoga sikap adem lemah lembut kalian bertahan lama dan gak berubah menjadi emak-emak barbar yang durhaka pada suaminya. Dan Nicole Movie akan doakan kalian agar selalu dijauhkan dari kekarnya suami tetangga, yang sebenarnya cuman gitu-gitu aja. Karena pada kesempatan kali ini Nicole Movie akan membahas kisah dari seorang mamah muda seksoy yang kualat harus bernasib sial saat dirinya ngaprak mabal tanpa sepengetahuan suami. Film ini berjudul Curve 2015, atau lebih mudahnya bisa disebut Curve saja, berbeda dengan film terjebak lainnya. Film yang satu ini lebih terasa menegangkan. Dikarenakan bukan hanya sekedar harus berjuang saja untuk bertahan hidup, tapi ditambah dengan keberadaan psikopat gelo semakin memperburuk keadaan. Pastinya penasaran kan seperti apa kisah sial yang dialami nyonya seksoy nan glowing ini? Okelah, daripada kalian penasaran dan malah jadi ngecekin isi kolor suami tetangga, mending kita langsung saja masuk ke pembahasan videonya. Dan seperti biasa untuk kalian yang belum subrek channel ini, silahkan disubrek dulu aja karena subrek itu gratis dan gak bayar, dan tentunya agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari Nicole Movie. Film ini diawali dengan diperlihatkannya perjalanan seorang wanita cantik berambut pendek yang bernama Lori. Setelah gagal berhanimun, Lori akan menyusul suaminya ke kota Denver. Di tengah perjalanan Lori beristirahat sambil merenung. Mentang-mentang kerjanya di Jones Company, sia malah gawe wae padahal kan aku pengen honeymoon. Karena jarak kota dan informasi jauh, Lori pun bergegas melanjutkan perjalanan. Selang beberapa saat Lori mendapat pesan suara dari suaminya. Dalam pesan tersebut suaminya meminta maaf karena telah membatalkan rencana bulan madu mereka. Lantas saja Lori yang hanya seorang kewes biasa, sebenarnya merasa kesal karena si AA lebih memilih pekerjaan daripada adu gabrut bersamanya. Ketika di persimpangan jalan, Lori pun melihat petunjuk jalan untuk menuju tempat wisata, dan hingga pada akhirnya Lori yang kesal pun memilih untuk berlibur sendirian daripada menemani suaminya bekerja. Di sepanjang perjalanan Lori berusaha tetap happy dengan menyetel sebuah lagu yang sedang viral. Tanpa diduga mobil tiba-tiba mogok. Tapi karena bukan lulusan STM otomotif, Lori pun tidak mengerti untuk memperbaikinya, dan di saat ia akan menelpon Kang Bengkel, ternyata sutradara di film ini pun sudah menghilangkan sinyalnya. Dan betapa kagetnya Lori saat seorang pria asing memergokinya sedang berganti skin, bagaikan PDKT seperti di film-film sinetron. Pria bernama Chris ini langsung mencoba memperbaiki mobil Lori. Jelas saja Lori pun senang dengan kebaikan Chris yang berwajah tampan dan bertubuh tespek. Bukan sulap bukan sihir, Chris sang jebolan STM mampu menyalakan mobil hanya dengan kunci roda. Di tengah basa-basi keduanya mereka pun akhirnya berkenalan. Dan ketika Lori akan melanjutkan perjalanan, ia pun berusaha so baik dengan menawarkan tumpangan kepada Chris. Jelas saja cowok mana yang menolak ajakan mamah muda seperti Lori. Di sepanjang perjalanan Chris dan Lori curcol kemana-mana, Lori pun dengan bangga menceritakan suaminya yang bekerja di Jones Company demi mendapatkan hadiah bedah rumah dari perusahaan. Suaminya pun rela mengorbankan bulan madu mereka. Mendengar kesuksesan suami Lori, Chris pun langsung panas dada dan sirik, karena sejak lulus STM Chris cuman pernah bekerja sebagai sales alat penghemat listrik saja. Apalagi suami Lori memiliki istri cantik yang kini sedang bersamanya. Lalu Chris berkata, aku memang tidak sesukses suamimu, tapi ku yakin cacingku lebih panjang kekar berurat meskipun sedikit bengkok.
Sontak Lori pun kaget dan kesal karena bacotan Chris menganggapnya cewek micet. Ia pun langsung menyuruh Chris untuk turun. Melihat Lori yang akan kabur, Chris mengancamnya dengan pisau untuk terus melanjutkan perjalanan. Daripada dikasih mules ekstrim, Lori pun menuruti Chris yang menginginkannya menuju kontrakan bedeng. Di tengah ancaman, Lori tidak tahu apa yang sedang direncanakan lelaki gelo ini, lalu ia memikirkan cara untuk bisa terbebas. Melihat Chris tidak menggunakan sabuk pengaman, Lori memberanikan diri untuk menyusruhkan mobilnya ke dalam jurang. Akhirnya Lori pun benar-benar nekat menerjunkan mobilnya ke dalam jurang. Saat Chris sedang pingsan di luar, Lori terlihat kesakitan saat cokornya kegencet bodi mobil. Sebelum Chris sadar, Lori berusaha melepaskan cokornya yang kegencet. Betapa kagetnya Lori saat Chris mulai sadar. Lori pun berusaha mengambil pisau yang berada di dekatnya. Tepat pada waktunya, Lori berhasil mengambil pisau sebelum ketahuan. Melihat cokor Lori yang kegencet, Chris merasa jika mangsanya ini tidak mungkin kabur, dan tak lama kemudian Chris pun pergi entah kemana. Singkat waktu malam pun poek, Lori pun terus berusaha melepaskan kakinya yang kegencet. Pantas saja sebuah kayu menahan pintu mobil. Sambil menahan rasa sakit, cuaca dingin hutan pun menambah penderitaannya. Sontak Lori pun ketakutan parah saat ia merasa ada jurik. Namun tak lama kemudian sesuatu itu pun sudah menghilang. Di keesokan harinya, Lori yang tidak memiliki perbekalan terlihat bingung bagaimana cara untuk bertahan hidup. Sampai malam kembali tiba, ia pun terus kakaratak mencari sesuatu yang berguna. Di hari ketiga, Lori terbangun dengan posisi cokor yang masih kegencet, lalu tiba-tiba betapa kagetnya Lori saat melihat Chris datang dengan penampilan yang rapi. Lalu Chris mengatakan jika selama 2 malam ini ia tinggal di sebuah villa yang menggelar pesta. Sambil membawa makanan, Chris menyalahkan Lori yang harusnya nurut pergi ke kontrakan bedeng dan bersenang-senang. Tapi jelas saja Lori tidak sudi jika harus perabotannya dibobok pria lain. Kemudian Lori yang sudah 2 hari tidak makan memutuskan untuk mengemis pada Chris, akan tetapi Chris malah mempermainkan dan meninggalkannya. Oh boy. No, please. Saat malam yang dingin datang, Lori melakukan segala cara untuk menghangatkan diri. Setelah panik setengah edan, perut Lori kembali kukuru, bukan karena dari kemarin cuman makan angin, dan karena tidak ada yang bisa dimakan mau gak mau. Dengan terpaksa Lori pun memanfaatkan mayat si Jerry. Lori pun sudah masa bodoh, dalam hatinya berkata lagian bakso juga ada kok yang dari daging tikus. Di hari berikutnya, Lori terbangun oleh getaran HP miliknya. Ketika panggilan dari adiknya hampir tersambung, sinyal HP malah hilang bersamaan dengan datangnya Chris. Lalu Chris bercerita tentang kekacauan yang terjadi di dalam villa yang ia kunjungi.
Dan saat melihat gelang bertuliskan nama wanita, Lori pun menduga bahwa Chris telah melakukan sesuatu di villa itu. Kemudian Lori menyembunyikan HP dan pisau ketika Chris sedang terus ngebacot gak jelas, tapi tiba-tiba akhirnya harapan Lori untuk meminta bantuan pun hilang. Sakit hatinya pun double karena HP kreditannya pun yang belum lunas itu ikut dihancurkan. Lalu Chris mengeluarkan peralatan kopet. "Neng gak mau kan di sini selamanya nih, Aa kasih peralatan kopet untuk memotong cokormu." Terlihat Lori pun cuman bisa menangis dengan kelakuan Chris. Setelah itu Chris pun pergi lagi. Kemudian Lori berniat untuk memotong bodi mobil guna mengeluarkan cokornya. Tapi jelas saja rencana super sulit ini membuat usaha Lori sia-sia. Saat malam kembali tiba, Lori yang kehausan berniat untuk meminum air ompolnya sendiri. Antara asin kecut dan bau asam, Lori pun merasakan sensasi ale-ale herbal untuk pertama kalinya. Ia pun menyesal karena sebelum pergi ia malah makan jengkol dan pete secara bersamaan. Tapi saat hujan turun, Lori pun berhenti melakukan perilaku joroknya ini. Kemudian sebuah berita di radio memberitakan bahwa hujan ini berpotensi menyebabkan banjir. Warga yang sedang di jalan pun disarankan untuk latihan berenang supaya selamat dari banjir. Lalu tiba-tiba ia mendengar suara sebuah mobil yang melintas di pinggir jurang. Dan ternyata itu adalah Chris. Entah dapat mobil dari mana, Chris pun langsung menghampiri Lori. Sementara itu Lori berniat untuk pura-pura modar menggunakan darah bangke tikus. Melihat Lori penuh darah, Chris pun menduganya tewas saat berusaha memotong cokor. Setelah menyucuk pria ini, Lori pun mengambil kunci mobil milik Chris dan menyalakan alarmnya, agar para pengendara mengetahui keberadaan mereka. Sebelum ada orang yang datang, Chris pun langsung menuju ke mobil curiannya. Saat seorang polisi mendatanginya, Chris pun pura-pura bego dengan mengatakan aki mobilnya terlalu edan sampai alarm mobilnya error. Namun ketika polisi akan pergi, mendengar suara klakson dari dalam jurang, polisi ini pun mulai curiga. Bagaikan Kang Gendam burik, polisi ini seperti dihipnotis dan malah merasa sedang halu. Chris dengan santainya meminta nebeng dengan alasan akan membeli aki second. Dan pada akhirnya Chris pun pergi bersama Pak Polisi. Sementara itu Lori terlihat kesal karena mobil polisi pergi begitu saja. Ia pun kembali bertahan di dalam jurang yang sebenarnya adalah jalur solokan. Di tengah kepanikannya, Lori berusaha untuk melepaskan cokornya yang kegencet, tapi karena ia sudah kehabisan cara, Lori memberanikan diri untuk memotong cokornya saja. Untung saja arus solokan yang begitu kuat akhirnya membuat Lori terbebas setelah beberapa hari kegencet. Meskipun mobil kreditannya raib, Lori merasa lega karena ia masih bisa hidup. Dengan menggunakan dahan ruyuk, ia berjalan apruk-aprukan untuk mencari bantuan. Beberapa saat kemudian Lori menemukan sebuah villa yang diduga merupakan tempatnya Chris. Lalu tiba-tiba Lori mendengar teriakan suara wanita.
Hampir saja Lori terkena sentek binatang, lalu ia mengikuti suara teriakan yang terus ia dengar. Melihat wanita yang disekap, Lori memberanikan diri untuk menyelamatkannya, dan tak lama kemudian Lori mendengar Chris yang sedang ngebacot di dalam villa. Betapa syoknya Lori saat melihat polisi sedang disiksa. Setelah Pak Polisi mokat Lori menyelinap untuk masuk ke dalam kamar wanita tadi, Lori pun melihat saat Chris berlagak bak seorang polisi, ia pun akhirnya tahu jika Chris memang orang sinting. Saat Lori berusaha membebaskan wanita ini, tiba-tiba Chris datang, tapi untung saja Lori cepat bersembunyi. Fucking touch her! You Berkat jurus gigitan dan cakaran oren, Lori dan si korban berhasil menghindari serangan Chris. Sesampainya di lantai 2, Lori langsung nyumput, dan saat Chris mencari mereka, habis jatuh kecaplok jebakan, Chris pun ripuh bercampur malu karena dikadalin dua wanita. Saat Lori menghampirinya, ia merasa jika Chris tidak akan bisa kemana-mana. Hingga Lori berniat untuk memperlakukan Chris seperti yang Chris lakukan padanya. Chris, kalau lu lapar nggak usah rese, entar juga ada tikus lewat. Setelah memberi tutorial bertahan hidup Lori dan seorang korban kekopetan, Chris pun akhirnya bisa pergi. Lalu film pun sudah berakhir.